jumpa pemirsa, senang sekali rasanya saya Sally Sregar dapat kembali hadir menemani Anda dalam Simpo Dunia Sepekan. Dan pastinya berita yang menarik akan kami hadirkan untuk Anda hanya dalam Simpo Dunia Sepekan selengkapnya. Pemirsa, pemerintah Indonesia dan Nigeria menyelenggarakan kerjasama promosi budaya di kota New York. Dua negara dari dua benua yang berbeda ini ternyata mempunyai kesamaan dalam seni mode, yaitu batik. Dalam rangka mempromosikan budaya Indonesia di kota New York awal minggu ini, kantor konsulat Indonesia bekerjasama dengan kantor konsulat dari Nigeria mengadakan kerjasama promosi budaya. Acara yang diselenggarakan di ruang serbaguna Gedung Konsulat Republik Nigeria Manhattan ini dihadiri oleh para tamu, diplomat, dan warga New York yang bersahabat dengan dua negara. Ya, ini tujuannya adalah promosi bersama sekaligus adalah kolaborasi atau persahabatan antara dua bangsa, dua negara yang dipisahkan jarak yang jauh. Dalam acara ini disajikan berbagai makanan khas dari kedua negara, sehingga para tamu dapat menikmati berbagai makanan sambil mendengarkan musik tradisional khas dari Sumatera Utara. Tidak ketinggalan minuman jamu khas Indonesia. Beberapa pakaian tradisional batik Nigeria dan kain batik Indonesia juga dipamerkan. Well, this is another opportunity for Nigeria and Indonesia to showcase their friendly atmosphere. We have been brothers from different continents, and we have found out that we have so many things in common. For instance, the batik, which we also call the adirek. Sebagian besar tamu mengagumi proses pembuatan batik yang diperagakan langsung dengan menggunakan canting. Mereka mencoba untuk membuat batik hasil karya sendiri. Kedepannya, tadi saya sudah diberikan informasi, Nigeria akan menyelenggarakan acara budaya terbesar Nigeria tahun ini, dan Indonesia akan menyelenggarakan juga Indonesian Street Festival, acara budaya kita terbesar tahun ini, and what? Tidak disengaja, keduanya akan diselenggarakan pada tanggal 23 September. Ada lagi yang menarik, waktunya berbeda. Indonesia jam 11 sampai jam 4, Nigeria jam 5 sampai jam 8. Jadi kita bisa saling menghadiri dua event besar. Dari Manhattan, Naratama dan Gandhira Pratama, VOA New York. Dan tak hanya itu pemirsa, pemberantasan narkoba di Amerika Serikat semakin sulit dengan munculnya narkoba jenis zombie. Sekarang fenomena kecanduan narkoba zombie mulai terlihat di kota New York. Luka pada sekujur tubuh warga New York ini adalah akibat kecanduan narkoba jenis baru, xylazine atau tranq. With xylazine, you just don't feel it. You just get knocked out for a couple of hours. You just sleep. Like anesthesia, kind of, I don't know. Lama menjadi pecandu, Martin berusia 45 tahun mulai bergabung dalam program rehabilitasi di Brooklyn, New York. My friend, he always gets them too. If he uses that stuff, like, he shoots up in his arm and he gets it on his leg. A wound. It's very strange. Like eats up your flesh. Like crocodile, similar. It's bad, but what you gonna do when you're addicted? Xylazine sendiri adalah obat yang punya izin penggunaan oleh Badan Obat-obatan Amerika Serikat, FDA, sebagai obat bius hewan. Meski epicentrum obat ini berada di Philadelphia, namun penyalahgunaan narkotika jenis baru ini mulai ditemukan di penjuru Amerika Serikat lainnya, termasuk di kota New York. Definitely a xylazine type. Yeah, because it does come in like the you see the circles. Pemerintah kota New York menemukan zat xylazine dalam 19% kasus overdosis selama 2021. That people go for a really long time without getting care, and then it just gets worse and worse and worse. Specifically with the xylazine ones, it just continues. The tissue in that area just continues to die until it reaches the bone, or they have to have an amputation.
Di samping saya ini adalah mesin yang disajikan untuk mengambil alat tes fentanyl dan juga obat pertolongan pertama untuk overdosis opioid pertama yang disajikan di New York City. Berada di kawasan Brooklyn yang memang tingkat overdosis narkobanya salah satunya tertinggi di kota New York. Namun permasalahannya kini obat-obatan seperti Narcan dan juga Naloxone yang disediakan di mesin ini meskipun bisa diambil secara gratis menjadi kurang efektif karena belakangan banyak fentanyl atau opioid yang dioplos dengan obat bius hewan Psilocin. Pengoplosan obat-obatan heroin dan fentanyl dengan Psilocin jadi tren pecandu kini. Fentanyl. Fentanyl is a short-acting opioid, so people have to use more frequently, and that's a big complaint among the people that we hear is like they just have to use much more frequently than they would heroin. So xylazine is able to sort of extend the life of fentanyl. Hal ini pun jadi mimpi buruk pemerintah untuk memberantas epidemi opioid di Amerika Serikat. DEA laporkan selama 2022, sekitar 23% bubuk fentanyl dan 7% pil fentanyl yang disita mengandung Psilocin. Dari New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Halaman depan rumah dengan hamparan rumput yang rapi menjadi kelaziman di kota besar banyak negara. Tetapi taman ideal berumput seperti ini sedang mendapat penolakan dari sebagian pelestari lingkungan yang menyarankan kembali ke tanaman asli setempat yang lebih membaur dengan flora dan fauna lokal. Halaman rumah keluarga Crouch di Maryland tak seperti tetangga-tetangga mereka. Bukan rumput yang menghiasi halaman depan, tapi pohon dan tanaman lokal. We started planting native plants and the butterflies and bees and birds started coming immediately when we stopped using pesticides and fertilizers. We have tons of birds, and when the flowers later, we'll have lots of butterflies, lots of insects crawling around. We get bunnies that live underneath some of them. Pilihan Janet dan Jeffrey sempat dilaporkan ke asosiasi tetangga yang sempat memerintahkan mereka untuk mengganti tanaman natural dengan rumput. Pasangan ini menolak dan menggugat perintah ini. We knew we were doing things that were beneficial for the environment, so it just seemed fundamentally wrong to tear out this piece of paradise that we've created. Setelah proses pengadilan meletihkan selama 3 tahun, keluarga Crouch memenangkan gugatan. Kasus mereka membuat pemerintah negara bagian menerbitkan perda yang mengizinkan tanaman lokal di halaman rumah apapun aturan permukiman mereka. I think the future of the lawn as it is now is doomed. Nancy Lawson adalah penggiat halaman natural. Menurut Nancy, halaman rumah berumput seperti kelaziman saat ini tak bisa dipertahankan. There's more than 40 million acres across the country of turf, and it's the #1 irrigated crop, so it's taking up a lot of water. Penelitian yang dimuat di jurnal ilmiah Environmental Management menyebutkan wilayah AS yang diliputi rumput pekarangan melebihi total lahan yang digunakan untuk bercocok tanam jagung. Rumput membutuhkan jauh lebih banyak air dibandingkan jagung dan sering juga dirawat menggunakan pestisida. We're thriving. We don't get bit, we don't get stung, we don't have, rats in the house or in the field. We don't have any of that stuff because we have a balanced ecosystem here of predators and prey. Ultimately, is a turf grass green lawn more important than your children's health and the health of the planet? And people are going to have to change what they view as being beautiful and important. Penggunaan tanaman asli sebuah wilayah untuk menggantikan rumput juga dianjurkan di negara bagian yang mengalami kekeringan. Nevada misalnya bahkan akan melarang rumput yang disebut sebagai rumput non-fungsional mulai 2026 dan sebagai gantinya menganjurkan warganya untuk menggunakan rumput buatan. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Dan seorang anak muda keturunan Indonesia terpilih menggelar karyanya berupa desain batik tulis dalam pameran seni di kota New York. Karya seni batik menarik perhatian anak muda, khususnya generasi Z yang tinggal di kota New York. Pada akhir minggu lalu, karya seniman diaspora Indonesia, Derm Luao, terpilih dalam pameran tekstil karya anak muda New York untuk usia di bawah 30 tahun. Derm menghadirkan karya batik tulis dengan desain peta Indonesia. So I feel like
his desire to bring a practice from his country into New York is impactful and needed, just because a lot of people don't know of this practice. Like, I wasn't too familiar with the practice before I met him. It's just an honor to be able to learn in that way through people and their culture. Lahir dan besar di kota New York, Derm yang bernama Asi Dirmawan adalah anak dari 3 bersaudara. Ayah Derm, Danny Luau, asal Manado, sedangkan ibu, Rubiah, dari Sleman, Jawa Tengah. Lulusan kampus seni Parsons School ini jatuh cinta pada tekstil seni batik. Hingga Derm memutuskan untuk belajar membatik di Kampung Batik Giriloyo, Yogyakarta selama 2 bulan. So I feel like most Indonesians don't appreciate like batik. Most Indonesians don't appreciate batik. When you see it, it's like no one knows the behind the scenes, the process of it. So being able to show that like this is how long it took me, and then here's how long, and then this is the process. Being able to show. Derm juga diminta untuk memberikan presentasi tentang proses mendesain mode batik. Sekitar 20 anak-anak muda New York yang tertarik untuk belajar batik terlihat sangat antusias. I'm still experimenting with batik. I think I want to learn how to batik sama cap, and then bikin batik untuk kecepatan, and then see if we can make any fashion products with it, any more projects. Just generally more projects, more fun. Naratama dan Gendira Pratama, VOA New York. Terima kasih masih bersama kami pemirsa, dan ini ada berita yaitu apakah Anda ada keluhan soal rambut beruban dan bagaimana jika ternyata suatu hari uban bisa dicegah sama sekali meski di usia senja. Saat ini di mana sekelompok peneliti menemukan alasan ilmiah penyebab rambut kita bisa beruban. Pemirsa punya uban rambut? I had been dyeing my hair about every 4 to 6 weeks. And during COVID, more gray came out and I was kind of letting it go. I feel like it became too much work and time. It wasn't just money, it was being at a salon so often. Peneliti di New York University baru-baru ini sebut mereka berhasil menemukan penjelasan ilmiah di balik rambut yang beruban. Sebuah riset terbaru dari New York University menemukan bahwa pigmentasi rambut adalah proses aktif yang melibatkan sel tunas yang naik dan turun ke folikel rambut untuk produksi pigmen. Semakin bertambahnya usia, sebagian sel berhenti berfungsi di kantong kecil dekat bagian atas folikel rambut. We found that some of the stem cells are stuck in a part of the environment where they're not supposed to be, and in that place, they are no longer able to access regeneration signals, so they don't participate in the generation of hair pigmentation. Peneliti optimistis temuan ini berpotensi menemukan solusi untuk rambut beruban dengan kembali memobilisasi sel tunas. Pertanyaan berikutnya adalah, jika uban bisa dicegah, apakah orang-orang akan berhenti ke salon? I don't know if I'd immediately take it. I would want to see how it goes for a while and see what the studies show, and if it's safe, possibly I would be into trying it. Pertanyaan lainnya, jika uban bisa dicegah, bagaimana dengan profesi para penata rambut? Women are still going to want to do things to their hair, whether it's cuts, going a different color than their natural, or just like enhancing their look in one way or another. I don't think that the beauty industry is going to die just because there's something that could possibly keep hair from turning gray. Ya, sejauh ini sih saya belum melihat adanya kehadiran uban yang tumbuh di kepala saya di usia saya saat ini. Tapi siapa tahu ke depannya, jika sudah ada obatnya atau perawatannya untuk mencegah hadirnya uban, orang-orang yang berusia di atas 50, 60, bahkan 70 tahun bisa hidup tanpa kehadiran uban di kepala mereka. Tapi perlu diingat bahwa sejauh ini temuan ini masih berdasarkan uji coba terhadap tikus di laboratorium dan masih diperlukan riset lebih lanjut lagi untuk mengetahui apakah ini juga bisa diaplikasikan terhadap manusia. Melaporkan dari kota New York, Randy Wicaksana dan tim VOA. Tak semua kegiatan yang dilakukan warga selama darurat pandemi COVID-19 akhirnya terus dilakukan setelah darurat berakhir. Perkembangan ini dan masalah rantai pasok akhirnya memukul toko UKM yang menjual dan memperbaiki sepeda. Goes ke tempat kerja atau untuk bersenang-senang di saat tak banyak kegiatan lain. Kegiatan bersepeda meningkat tajam selama darurat pandemi COVID.
The pandemic, although it was awful for our global crisis, did provide the bicycle industry a much-needed boom, brought over 8 million new riders to our sport. Tapi kondisinya saat ini telah berubah. Unfortunately, since the pandemic, we have been battling several years of challenging times. Now we're battling something that's completely different, and that's a lack of ridership. Our industry, we're urging people to get back out on your bicycles, to find the passion that Two Wheels brings, to use bicycles as a source of transportation. Yang paling terdampak adalah toko penjual sepeda, seperti University Bicycles di Boulder, negara bagian Colorado, yang telah beroperasi selama hampir 4 dekade. Since the pandemic, business has, we're back at 2019 pre-pandemic numbers. It's been a struggle, but we're there. Menurut konsultan retail Circana, penjualan sepeda meningkat tajam 64% pada 2020 saat awal pandemi, dengan penjualan total menembus 5,4 miliar dolar. Selama 2023, penjualan total mencapai 4,1 miliar dolar, turun sekitar 24% dibandingkan angka 2020. Lalu gangguan rantai pasok pada awal pandemi membuat distributor memesan stok berlebihan. Now there's too much inventory. And the prices are being slashed. It's a great time to buy a bike, by the way. But the margins have shrunk for the dealers. So small bike shops are really struggling. University Bicycle sendiri masih bertahan karena terletak di tempat strategis dan beradaptasi dengan selera pasar yang kini meminati e-bike alias sepeda listrik dan sepeda untuk anak-anak. Toko UKM lain akhirnya tutup atau diakuisisi retail lebih besar. So the other challenges are mechanics. Young people today growing up in a throwaway society don't grow up taking things apart, putting them back together. So I can teach any nice person to sell bikes. But to find good mechanics is a challenge. Di tengah pesimisme sebagian pelaku industri, data National Sporting Goods Association, asosiasi produsen peralatan olahraga Amerika, menunjukkan bahwa penggunaan sepeda tak menurun signifikan meski tak setinggi puncaknya pada 2022. Menurut asosiasi ini, yang terjadi adalah banyak pengendara sepeda membeli sepeda mereka pada awal pandemi atau bahkan sebelumnya, dan mereka tetap menggunakan kendaraan mereka itu. Yang terjadi hanyalah berkurang tajamnya mereka yang membeli sepeda baru di toko. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, angkutan umum berbentuk minibus banyak terdapat di Afrika Selatan dan semuanya memakai bahan bakar bensin. Dan para mahasiswa teknik mengubah mesin angkot agar bisa dijalankan dengan listrik, dengan tujuan menekan emisi sekaligus meningkatkan pendapatan pengemudi. Sekitar 250.000 angkot minibus diperkirakan ada di seluruh Afrika Selatan untuk menyediakan transportasi bagi masyarakat. Meskipun nyaman dan populer, tapi kendaraan minibus membutuhkan bensin yang ikut berkontribusi terhadap polusi dan perubahan iklim. Para mahasiswa teknik di Universitas Stellenbosch mencari cara untuk memanfaatkan tenaga listrik bagi armada minibus Afrika Selatan. Selama 1 tahun, tim ini telah memodifikasi minibus bertenaga bensin agar bisa dijalankan dengan tenaga listrik, yang menurut mereka adalah yang pertama di negara ini. Modifikasi semacam ini bisa membantu para pengemudi angkutan umum menghemat biaya. You're going to save substantially. So just to give you an idea, our calculations show that if you buy a new electric taxi, you'll pay it off within 7 years. Because of the savings, if you do a retrofit, you pay it off within 1 year. Di Afrika Selatan, kendaraan listrik atau EV masih lambat berkembang. Meski ada target pengurangan emisi karbon dari Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk membatasi pemanasan global. Menurut Dewan Bisnis Otomotif negara ini, hanya kurang dari 1.000 kendaraan listrik yang dibeli di Afrika Selatan pada tahun lalu. Bagi banyak warga, harga mobil listrik masih terlalu mahal. Dan hingga saat ini, pasokan listrik yang tidak menentu dari sebagian besar pembangkit listrik tenaga batu bara juga menjadi faktor penghalang. In South Africa, we have a very constrained grid, and introducing EVs in a naive way will exacerbate the problem. So we try to figure out a strategy around that. Menurut anggota tim teknik universitas ini, elektrifikasi kendaraan pada akhirnya akan menjadi hal yang umum di Afrika Selatan dan tenaga surya akan memainkan peran penting dalam keberhasilannya.
Untuk proyek berikutnya, tim akan mencoba memodifikasi bis angkutan umum untuk dijalankan dengan listrik. Dan untuk saat ini, para insinyur sedang mencari dukungan finansial dari pemerintah dan sektor swasta untuk melanjutkan proyek minibus listrik ini. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan Simpo Dunia Sepekan hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.